Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Amirullah dengan NIM 20206058. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengecoran logam dengan matkul teknik pengecoran logam sebagai tugas UAS dari dosen pengampu Pak Rohmat Novian Indranata, STMPD. Nah, untuk kurang lebihnya videonya akan saya jelaskan pada video berikut. Nah, untuk yang pertama-tama yang akan kita lakukan itu adalah kita itu menuangkan bramnya terlebih dahulu. Nah, kita tuangkan secukupnya saja. Nah, untuk bramnya ini itu kita hasil dari praktek bubut yang kemarin. Nah, setelah itu kita nyalakan kompornya. Nah, kita nyalakan. Nah, kita besarkan apinya. Nah, kita nyalakan menggunakan tungkunya besar ya, ini berat. Nah, dan setelah itu kita tutup. Nah, untuk penutupan kita menggunakan karbon bagian atasnya. Nah, dan setelah itu kita tutup secara keseluruhan. Nah, biar untuk panasnya itu tidak menyebar, tidak kemana-mana gitu maksudnya. Nah, ini adalah gramnya. Nah, ini adalah hasil dari bubut yang kemarin, sisa-sisa pembubutan. Nah, setelah itu kita tunggu kurang lebih 1 jaman lebih lah, atau 2 jam. Nah, sembari menunggu kita siapkan ayakan pasir terlebih dahulu. Nah, ayakan pasir, nah ini kita lakukan bareng-bareng. Nah, gitu. Kalau tidak dilakukan bareng-bareng akan lama gitu ya, akan susah pembuatannya. Nah, dalam pengayakan, nah ini untuk proses pengayakan itu pasirnya itu dipadatkan. Nah, sebelum dipadatkan, cara memadatkannya yaitu pasir itu dikasih air secukupnya, dikasih air sedikit. Fungsinya air tersebut itu untuk memadatkan pasir. Nah, jadi supaya pasir itu bila nanti kopnya itu diangkat, nah itu nanti pasirnya itu tidak turun ke bawah gitu, atau tidak ambrol lah istilahnya gitu. Nah, kita ayak seperti itu. Nah, setelah proses pengayakan, nah ini adalah proses pemadatan. Nah, untuk proses pemadatan ini kami menggunakan alat seadanya. Nah, itu yang penting bisa rapi gitu. Nah, untuk bahannya yaitu kita akan membuat pengecoran kepala palu. Nah, untuk kenapa kami membuat kepala palu? Nah, nanti sebenarnya untuk yang lebih mudah saja atau yang lebih efisien. Nah, ini adalah proses pemadatannya seperti ini. Nah, kita tuangkan air cukupnya biar pasirnya itu madet gitu. Nah, kita itu menggunakan pasir yang kita gunakan adalah pasir dry sand atau pasir kering. Nah, oke, setelah pasirnya sudah dipadatkan dan sudah rapi, kita taburi. Nah, atau dengan menggunakan baby powder. Nah, kita taburi secukupnya. Nah, fungsinya bedak powder ini, nah ini supaya biar kopnya nanti diangkat itu pasirnya itu tidak menempel di bagian bawahnya seperti itu. Nah, kita taruh cukupnya. Nah, setelah itu kita lanjut, kita tata menggunakan pasir lagi yang sudah dipadatkan menggunakan air tadi. Nah, kita itu menggunakan dua kayu ya, yang nantinya untuk proses penuangan logamnya seperti itu. Nah, ini kita lakukan bareng-bareng sama teman-teman produksi.
Nah, kenapa kita menggunakan dua kayu itu? Nah, karena yang satu lubang satu untuk penuangan dan lubang yang satunya itu untuk lubang untuk penguapannya gitu. Nah, kita padatkan lagi. Nah, setelah padat dan setelah rapi, nah kita buka terlebih dahulu untuk bagian kopnya. Nah kita buka. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi fungsinya bubuk powder adalah seperti itu. Nah, jika pasirnya itu tidak menempel di bawahnya gitu. Nah, habis itu kita hilangkan benda kerjanya. Nah, fungsi cetakannya itu nanti akan kita taburi logam. Nah, seperti itu. Nah, bila tidak dipadatkan menggunakan air terlebih dahulu, nah itu nanti bila kita angkat, itu nanti pasirnya itu akan turun ke bawah semua. Nah, seperti itu. Nah, dan itu selanjutnya kita buka kayunya itu yang bundar-bundar. Nah, untuk proses penuangannya kita lakukan hati-hati biar agar tidak tumpah ke bawahnya. Nah, seperti itu. Oke, setelah menunggu beberapa jam, nah kita buka untuk buka coranya. Nah, kita lakukan hati-hati karena panas ya, menggunakan sarung tangan safety. Nah, ini adalah penutupnya, itu kita menggunakan karbon. Nah, karena tidak ada penutup lain, kita gunakan seadanya saja. Nah, habis itu kita ciduk. Nah, itu kita menggunakan entong ya, entong bakso. Nah, setelah itu kita tuangkan. Nah, caranya akan seperti ini. Ini adalah dari aluminium. Nah, kita tuangkan, hati-hati. Nah, oke. Setelah penuangan kita tunggu beberapa menit atau sekitar 2-3 menit lah, nanti biar cetakannya bisa terbentuk gitu. Nah, setelah itu kita buka cetakannya. Nah, jadinya akan seperti itu, akan seperti ini. Nah, itu cetakannya memang sih kurang bagus, tapi masih ada tahap yang namanya finishing. Nah, nanti akan di finishing kembali supaya bentuknya itu lebih sempurna. Oke. Nah, oke, sip. Dan setelah bentuknya itu akan kurang lebih akan seperti ini. Nah, nanti akan ada tahap finishing kembali. Oke, setelah proses ini kita lakukan yang namanya pendinginan. Nah, pendinginan ini kita lakukan sampai 2 menitan lah, 2 menit. Nah, kita celupkan sekitar 2 menit sampai benda kerjanya itu dingin. Nah, setelah itu baru kita finishing kembali. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih, salam.